Sementara itu pemirsa PT Waskita Karya Persero Tbk melalui entitas anak usahanya PT Waskita Toll Road melakukan pemberian fasilitas pinjaman kepada entitas cucu usaha yaitu PT Waskita Bumi Wira. Fasilitas pinjaman diberikan sebesar 303,8 miliar rupiah sebagai dukungan untuk operasional PT Waskita Bumi Wira. Berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan PT Waskita Karya Persero Tbk pada laman BI, Corporate Secretary PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT mengatakan transaksi afiliasi ini memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Toll Road atau WTR dengan PT Waskita Bumi Wira atau WBW. WBW merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan saham WTR sebesar 99,9%. PT Waskita Toll Road memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada WBW sebesar 303,8 miliar rupiah. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman pemegang saham nomor 13 tahun 2020, di mana telah disetor sebesar 200 miliar rupiah pada tanggal 11 Desember 2020. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42 POJK 04 tahun 2020. Besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 12,65% per tahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang. Jangka waktu pinjaman pemegang saham selama 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Hutang pokok berikut perhitungan bunga ditambah kewajiban perpajakan serta denda wajib dibayar atau dilunasi dengan cara 1 kali pembayaran bersamaan pada saat jatuh tempo. Sementara latar belakang dilakukan transaksi Waskita Toll Road dengan Waskita Bumi Wira adalah untuk memberikan pinjaman pemegang saham dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Waskita Bumi Wira. Dengan adanya pinjaman pemegang saham tersebut, diharapkan Waskita Bumi Wira dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi perseroan sebagai pemegang saham Waskita Toll Road. Berbagai sumber, IDEX Channel. Masih seputar Waskita Karya, pemirsa, bagaimana kemudian pergerakan saham WSKT sejauh ini? Kita awali dengan informasi terkait pergerakan saham Waskita Karya pada perdagangan hari ini, pemirsa, di mana terlihat dari grafis yang sudah kami sajikan pada awal perdagangan sesi 1, saham Waskita Karya berada di level Rp1.225 per saham. Sementara bergerak ke posisi 1.390 pada pukul 10 pagi, kemudian 1.450 pada 11.30. Adapun pada pembukaan di sesi kedua pukul 13.30 saham Waskita Karya kembali mencatatkan penguatan ke level 1470. Adapun hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Waskita Karya terus melanjutkan penguatan ke posisi 1455. Adapun dalam 1 hari terakhir, saham Waskita Karya menguat 20,25% dengan nilai transaksi mencapai 993,33 miliar rupiah. Kemudian bagaimana dengan pergerakan saham Waskita sepanjang tahun 2020? Datanya di grafis berikutnya, pemirsa, di mana pada 2 Januari 2020 saham WSKT di level 1.505, kemudian mengalami penurunan ke posisi 1.210 pada 3 Februari, 970 pada 2 Maret, kemudian Rp480 pada 1 April. Mengalami perbaikan dari bulan ke bulan, di mana pada 4 Mei saham WSKT ke level Rp555, kemudian 630 pada 2 Juni, naik ke posisi 700 pada 1 Juli 2020. Sementara jika kita lihat pergerakan cenderung sideways dalam beberapa bulan terakhir, di mana pada Agustus 585, 1 September Rp645, pada 1 Oktober 510, dan menjelang akhir tahun, saham Waskita Karya mulai mencatatkan kenaikan, di mana pada 2 November Rp720, dan pada hari ini saham Waskita Karya ditutup positif di level Rp1.455 per saham. Secara year to date atau sejak awal tahun 2020, saham Waskita melemah 2,02%. Kemudian bagaimana dengan valuasi dari saham konstruksi ini? Kita lihat di mana sejumlah indikator untuk WSKT, price to earning ratio atau P ratio minus 5,60 kali, kemudian price to sales ratio 1,26 kali, PBV ratio dari WSKT 1,47 kali, sementara price to cash flow ratio atau PCFR 48,03 kali.